Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen Unisnu Jepara yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu fitur yang ada di LMS Unisnu Jepara. Fitur tersebut adalah resources. Resources adalah satu fasilitas yang dimiliki oleh LMS. Dalam hal ini kita menggunakan Moodle yang bisa digunakan untuk memberikan materi dalam bentuk atau memberikan bahan belajar dalam bentuk file, lampiran atau video, atau dalam bentuk URL dari website lain. Untuk lebih memperjelas pemahaman kita akan resources, Bapak Ibu dapat membuka keterangan resources ada di docmoodle.org tentang resources. Secara default atau bawaan dari Moodle sendiri ada resources book yang bisa digunakan untuk membuat buku layaknya kita mengetik di Microsoft Word, kemudian nanti disimpan, dia akan terformat otomatis menjadi sebuah buku. Kemudian ada file ini resources yang kita gunakan untuk melampirkan sebuah file. File yang dilampirkan biasanya kita melampirkan file berupa file presentasi atau PPT. Namun di sini kita juga bisa melampirkan file dalam bentuk suara, kemudian video juga bisa, kemudian gambar, dan PDF dokumen atau Word juga bisa didukung di sini. Kemudian yang selanjutnya ada folder. Folder digunakan untuk mengorganisasikan seluruh data kita atau data dosen. Dalam hal ini file-file yang sudah diunggah di LMS Unisnu bisa diorganisasikan berdasarkan kategori materi atau mungkin pertemuan yang kita telah tentukan sebelumnya. Kemudian ada IMS Content Package. Ini digunakan untuk membuat materi atau menyediakan bahan ajar berupa IMS Content. Nah, IMS Content sendiri hanya bisa dibuat dengan content writer atau software di luar software Moodle itu sendiri. Jadi jika kita ingin membuat materi dalam bentuk IMS Content, maka kita membutuhkan software lain. Kemudian kalau sudah selesai disimpan nanti dalam bentuk format zip ya, dikompres. Kemudian nanti ketika dimasukkan ke LMS Unisnu dia akan membuka sendiri atau dibuka layaknya seperti buku. Kemudian yang selanjutnya yaitu label. Label digunakan untuk memberikan informasi tambahan. Misalkan di satu materi kadang kita perlu menjelaskan apa isi atau apa yang harus dikerjakan mahasiswa di sesi atau di topik yang sedang dibahas. Ada kalanya juga label digunakan untuk menjelaskan target atau capaian yang akan ditempuh atau akan dituju di topik atau pertemuan yang sedang dilaksanakan. Yang selanjutnya page. Page ini bisa digunakan untuk membuat halaman atau membuat materi ajar dalam bentuk konten HTML. Jadi seperti membuat website. Dan uniknya di sini, ini menunya hampir mirip dengan Microsoft Word, jadi bisa diformat
rata kanan kiri, rata kiri, bisa di bold, italic, dan seterusnya. Yang terakhir ada fasilitas namanya URL, Uniform Resource Locator. Resources ini bisa digunakan untuk melampirkan, namun dalam bentuk URL. URL sendiri ketika dia dirujuk maka akan membuka alamat website yang telah didaftarkan di URL tersebut. Sebagai contoh, misalkan kita mengambil URL dari alamat YouTube atau video YouTube. Kemudian ketika itu disimpan atau dijadikan materi, maka ketika mahasiswa membuka materi tersebut, mahasiswa akan disuguhkan langsung dengan YouTube tanpa mencari lagi judul atau video yang akan diputar. Jadi lebih fleksibel. Contoh yang lain mungkin bisa digunakan untuk mengarahkan materi ke jurnal online atau ke Wikipedia atau ke blog atau ke resource yang lain, misalkan simpanan di Google Drive atau semacamnya. Jadi URL ini sangat fleksibel sekali. Kita bisa membuat kontennya sendiri, bahkan kita juga bisa melampirkan konten yang dimiliki oleh orang lain. Yang terpenting di sini, ketika kita melampirkan konten yang dibuat orang lain, kita harus menyertakan URL asli dari si pembuat, sehingga kita tidak dikatakan plagiat. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pembuka materi assembling resources. Untuk berikutnya nanti kita akan belajar tentang menambahkan teks dan gambar, kemudian menambahkan file berupa PDF, Word, PPT, dan lain sebagainya. Kemudian menambahkan URL sumber bacaan lain. Kemudian yang terakhir nanti menambahkan video, label, atau page. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.